Dunia hiburan memang kerap dipandang sebagai dunia penuh dengan gaya hidup bebas. Siapapun bisa mengekspresikan diri termasuk dalam hal berpose seksi dan menantang di majalah dewasa diklaim menjadi bentuk kebebasan berekspresi para penggiat seni dunia hiburan. Setelah karir mereka meredup, kehidupan para model majalah dewasa ini kini berubah drastis. Gemerlap dunia hiburan ternyata menyimpan kisah kelam kerasnya kehidupan. Walaupun penghasilan di dunia hiburan memang menggiurkan, tak ada yang bisa menjamin ketenaran akan bertahan selamanya. Banyak dari mereka harus berjuang keras menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh dari sorotan, bahkan tak jarang berhadapan dengan keterpurukan. Berikut ini tim Bintang Top telah merangkum berita, kabar terbaru dari 8 model majalah dewasa tanah air yang dulu pernah berjaya dan menjadi sorotan namun kini menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nama Linda Astuti alias Novi Amelia kembali mengemuka ke publik. Selama ini profil Novi Amelia lebih diketahui sebagai model lawas majalah dewasa. Novi ditemukan tewas di lantai dasar apartemen Kalibata City pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 dini hari. Selain menjadi model majalah dewasa, Novi Amelia pernah merilis album pop dangdut di tahun 2008 silam. Namun berbagai persiapan promosi di media gagal di tengah jalan karena Novi merasa tak siap terjun sebagai penyanyi. Sebelum memutuskan mengakhiri hidupnya, Novi Amelia memang beberapa kali tersandung masalah yang membuatnya menjadi sorotan publik. Novi menabrak 7 pengguna jalan saat mengendarai mobil Honda Jazz di Jalan Gajah Mada Taman Sari pada 11 Oktober 2012. Saat kejadian itu Novi hanya menggunakan pakaian dalam. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Novi berkendara dalam keadaan mabuk. Berbagai kontroversi dan masalah yang dilakukan Novi selama hidupnya diduga disebabkan oleh depresi dan gangguan kejiwaan yang dialaminya. Kuasa hukum Novi Chris Semsewu mengungkapkan bahwa kliennya pernah menjalani perawatan kejiwaan beberapa tahun sebelum mengakhiri hidupnya. Diah Aristi Kusuma Putri. Diah Aristi Kusuma Putri namanya viral di media belakangan ini lantaran tinggal di rumah tua yang bobrok tanpa aliran listrik dan air. Perempuan yang akrab disapa Putri ini mengaku pernah menempuh pendidikan tingkat S1 dan S2 di salah satu universitas swasta di Jakarta dan bekerja sebagai model majalah dewasa. Wanita berusia 42 tahun ini diduga depresi sehingga tinggal di rumah reyot tanpa listrik. Mantan ketua RT setempat menyampaikan bahwa Putri dulunya seorang model kaya raya. Pada tahun 2009, ayah Putri meninggal dunia. Di tahun 2015 giliran ibunda Putri yang mengembuskan napas terakhirnya. Sejak kedua orang tuanya telah tiada, Putri diduga mengalami depresi karena terkadang berbicara melantur. Kini Putri mencoba bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan bantuan dari warga sekitar gereja hingga dinas sosial. Artis cantik Andhara Early memulai karirnya setelah lolos sebagai pemenang kedua pemilihan model salah satu majalah remaja pada 1995 silam. Sejak saat itu, Andhara kerap membintangi iklan dan sinetron. Pada tahun 2006, publik dikejutkan dengan keberanian Andhara yang tampil panas dan menantang di sampul salah satu majalah dewasa. Sontak pose seksinya itu pun menuai banyak cibiran. Karir Andhara Early di dunia hiburan terbilang cukup gemilang. Ia pernah menjadi pemenang dalam penghargaan SCTV Awards tahun 2008 kategori pembawa acara paling ngetop. Namun nama Andhara Early yang sempat bersinar di dunia hiburan kini nyaris tak terdengar lagi. Artis yang dikenal lewat sejumlah program televisi dan peran sinetron itu dikabarkan memilih vakum dari dunia hiburan karena merasa karirnya sudah tidak sebersinar dulu. Kabar terbaru Andhara Early kini beralih profesi menjadi sopir jemput anak sekolah. Selain menjadi sopir jemput anak sekolah, Andhara Early menjajal peruntungan di bisnis kuliner. Ibu dua anak ini diketahui berjualan makanan sushi. Dalam keterangan yang disampaikan, Andhara Early berbagi cerita kehidupan sehari-harinya yang dimulai dari bangun jam 3 pagi untuk membuat sushi. Makanan tersebut kemudian ia jual di kantin sekolah. Artis dan presenter ini tak mempersoalkan pandangan orang terhadap dirinya sebagai artis yang kini alih profesi berjualan makanan dan jadi sopir antar jemput. Amel Alfi. Amel Alfi mengawali karirnya sebagai model majalah pria dewasa sekitar tahun 2010. Di awal karirnya, Amel masih menggunakan nama aslinya, yaitu Amelia Alfiani. Setelah warawiri sebagai model seksi,
Amel akhirnya melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia pun sempat tampil di film Nenek Gayung dan Main Dukun. Kini Amel Alfi perlahan-lahan mengubah pola perilaku hidupnya dengan mulai berhijrah. Amel Alfi memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagai model majalah dewasa. Ia juga pensiun dari pekerjaannya di dunia malam sebagai disc jockey. Amel Alfi memaknai hijrah sebagai perubahan ke arah lebih baik. Dia yang dulu kerap memakai baju seksi kini benar-benar ditinggalkan. Vitalia Sesha. Andi Novitalia atau yang lebih dikenal dengan nama Vitalia Sesha mulai terjun ke dunia hiburan sejak tahun 2004 dengan menjadi model. Ia berpose untuk majalah dewasa seperti Popular dan Mail. Karena karirnya di dunia modeling makin melambung, Vitalia Sesha melebarkan sayap dengan merambah dunia akting. Ia membintangi sejumlah FTV. Nama Vitalia Sesha kerap menghiasi pemberitaan di media massa. Ini tidak lepas dari sosoknya yang penuh kontroversi. Pesohor berusia 38 tahun ini sempat dikaitkan dengan tersangka kasus korupsi suap impor daging sapi Ahmad Fatanah pada tahun 2013. Sempat aktif di dunia hiburan, kini namanya sudah tak terlihat lagi di layar kaca. Vitalia Sesha mengaku saat ini dirinya tengah fokus memperbaiki diri. Ia tak menampik usahanya sangat sulit. Bagaimana tidak, masih saja ada netizen yang memberikan cibiran dan hujatan di media sosial miliknya. Inneke Koesherawati. Artis senior satu ini dulunya dikenal sebagai salah satu selebritis yang punya citra sensual dan erotis. Di era 90-an, wajah Inneke warawiri di film panas produksi tanah air. Selain layar lebar, Inneke juga jadi model majalah dewasa. Namun pada awal 2000-an, Inneke memutuskan untuk berhijrah dan mengenakan hijab. Keputusan ini membawa perubahan signifikan dalam kariernya. Inneke Koesherawati mulai membintangi sinetron religi seperti Aku Bersimpu dan Lorong Waktu. Selain itu, Inneke juga aktif sebagai presenter dan pernah menerima penghargaan sebagai pembawa acara terpuji versi Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005. Dalam kehidupan pribadinya, Inneke menikah dengan Fahmi Darmawansyah pada tahun 2004. Namun ujian datang ketika sang suami terjerat kasus korupsi dan harus menjalani hukuman penjara. Meski menghadapi cobaan, Inneke tetap tegar dan setia mendampingi suaminya sambil mengurus anak-anak mereka. Saat ini, Inneke lebih fokus pada kehidupan keluarga dan kegiatan sosial. Meskipun tidak seaktif dulu di dunia hiburan, pesonanya tetap terpancar dan ia masih sesekali tampil di media sosial serta berbagai acara. Peggy Melati Sukma juga terbilang sering nongol di sampul majalah dewasa. Tentu saja busana yang dipakai terlihat seksi dan menggoda. Persoalan hidup membuat Peggy jadi lebih dekat pada Tuhan. Tepatnya pada tahun 2013, pesinetron yang terkenal dengan jargon pusing ini putuskan hijrah dengan memakai hijab. Belum puas menutup auratnya di hadapan publik, dia kemudian mengenakan cadar dan kini dikenal sebagai salah satu pendakwah perempuan. Kini aktivitas Peggy Melati Sukma diisi dengan kegiatan keagamaan. Ia bisa ditemui di acara pengajian rutin hingga safari dakwah yang dilakukan sejumlah ulama.